Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak ayat di bawah ini. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian ifah dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Surat An-Nur ayat 33. Seorang salafus sholih yang bergelar Al-Miski karena tubuhnya yang wangi, Abu Bakar Al-Miski pernah ditanya, "Kami selalu mencium aroma wangi ketika bertemu dengan Anda, apa rahasianya?" Al-Miski menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah memakai wewangian seumur hidupku. Adapun sebab tubuhku selalu wangi adalah, dulu ada seorang wanita yang menggodaku, hingga ia mampu mengajakku ke dalam rumahnya lalu mengunci pintunya, kemudian ia memaksaku agar aku mau melayani nafsunya, sehingga aku rasakan dunia terasa begitu sempit saat itu. Maka aku berkata kepadanya, aku ingin membersihkan diriku dulu. Lalu ia menyuruh pembantunya mengantarkanku ke kamar kecil. Ketika aku berada di sana, aku pun langsung mengambil kotoran yang berada di dalam kamar kecil itu dan melumurkannya ke seluruh tubuhku, kemudian aku kembali menemui wanita tersebut dengan tubuh yang berlumuran kotoran dan sangat bau. Ketika ia melihatku, ia pun terkejut dan menyuruh pembantunya untuk mengusirku dari rumahnya. Aku segera pulang, kemudian mandi dan membersihkan diriku. Ketika aku tidur di malam harinya, aku bermimpi ada seseorang yang berkata kepadaku, engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, sungguh kami akan mengharumkan tubuhmu di dunia dan di akhirat. Ketika aku bangun maka aroma wangi menyelimuti diriku dan hal itu berlangsung sampai saat ini. Kitab Al-Jaza, Min Jinsil Amal, Al-Afani. Secara bahasa, ifah adalah menahan dan menjaga. Adapun secara istilah, menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan demikian seorang yang afif adalah orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan walaupun jiwanya menginginkannya. Di dalam Al-Quran, disebutkan lafaz, istifaf, maksudnya adalah, permintaan untuk menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian diri sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Surat An-Nur ayat 33. Termasuk dalam makna, ifah adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang tidak tahu menyangka mereka itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'afuf. Surat Al-Baqarah ayat 273. Dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa orang-orang dari kalangan Ansar pernah meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melainkan beliau berikan hingga habislah apa yang ada pada beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, apa yang ada padaku dari kebaikan tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dan menjaganya, dan siapa yang bersabar dari meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah dua makna dari ifah, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan, dan menahan diri dari syahwat perut dengan cara meminta-meminta. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang tidak semua harus dituruti karena akan membahayakan saat telah dewasa. Dari sifat ifah inilah akan lahir sifat-sifat mulia seperti sabar, qanaah, jujur, santun, dan akhlak terpuji lainnya. Ketika sifat ifah ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, maka akan membawa pengaruh negatif dalam diri seseorang tersebut. Dikhawatirkan akal sehatnya akan tertutup oleh nafsu syahwatnya, ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah, mana baik dan buruk, yang halal dan haram. Dengan memiliki sifat ifah seorang yang sudah dewasa akan mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Namun ketika sifat itu sudah tidak dimiliki lagi maka secara otomatis pula tidak ada lagi daya tahan dalam dirinya. Sehingga pada saat sekarang ini sifat ifah itu semakin mulai memudar dan menghilang dari masyarakat,
kita sering mendapati perilaku mengumbar syahwat dan perzinahan semakin sulit untuk dibendung. Oleh sebab itulah, ifah pada diri manusia merupakan sifat potensial yang harus dididik, ditanamkan serta dilatih secara sungguh-sungguh dalam diri manusia, sehingga bisa menjadi benteng dalam menjaga kemuliaan eksistensi dirinya. Pentingnya sifat ifah ini ditanamkan dalam diri seorang muslim karena ia merupakan perintah agama yang banyak memberikan kebaikan serta keutamaan bagi seseorang yang memilikinya. Di antara beberapa keutamaan itu adalah: pertama, meraih pahala yang besar di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang." Surat Al-A'la ayat 14-15. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Surat Al-Furqan ayat 75. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga lisan dan antara kakinya akan masuk surga." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kedua, mendapatkan ketenangan hati dan kenikmatan besar di dunia. Dengan menahan diri dari mengikuti syahwat perut dan syahwat kemaluan karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang lebih lezat dan abadi daripada merasakan kenikmatan sesaat yang membahayakan dirinya sendiri, yaitu berupa ketenangan hati, rasa bahagia dan keluasan rezeki. Salafus salih berkata, "Demi Allah, lezatnya ifah itu lebih besar dari lezatnya dosa." Ketiga, memberi jalan keluar dari kesukaran dan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang bertakwa kepada Allah, Ia akan memberikan jalan keluar." Surat At-Talaq ayat 2. Suatu hari, di tengah para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah tiga yang tertutup batu besar dalam sebuah gua dan tidak dapat keluar dari dalamnya, sampai akhirnya setiap orang dari mereka bertawasul dengan amal solehnya masing-masing. Salah seorang dari mereka berdoa seraya menceritakan, "Ya Allah, saya memiliki seorang sepupu wanita, dan saya sangat mencintainya, sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Aku pun merayunya agar ia mau menyerahkan dirinya kepadaku, ia menolaknya kecuali bila aku mampu memberikan kepadanya uang 100 dinar. Maka aku pun bekerja untuk mendapatkan uang sebesar itu, setelah aku mendapatkannya aku langsung memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika aku telah berada di antara dua kakinya, ia berkata, 'Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan engkau singkap penutup itu kecuali dengan jalan yang benarnya.' Aku pun langsung beranjak darinya dan meninggalkan uang 100 dinar tersebut untuknya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku melakukannya karenamu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami. Maka bergeserlah sedikit pintu gua tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara menanamkan dan mendidik sifat ifah dalam diri seorang muslim sehingga mampu membentengi dirinya dan kuat terhadap godaan yang dihadapi? Di antara caranya adalah membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan asas paling fundamental dalam menanamkan ifah pada diri seseorang. Ketakwaan adalah perisai seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab tentang takwa, lalu Umar balik ditanya, "Apakah engkau pernah melalui jalan berduri?" Umar menjawab, "Ya, saya pernah melaluinya." Kemudian Umar ditanya lagi, "Apa yang engkau lakukan?" Umar menjawab, "Saya akan berjalan dengan sangat hati-hati sekali sehingga tidak terkena duri itu." Kemudian dikatakan padanya, "Itulah takwa." Seorang yang membekali dirinya dengan takwa, akan berhati-hati dalam setiap langkahnya, sehingga dia aman dan terhindar dari duri syahwat dan ranjau-ranjau maksiat. Membentengi diri dengan rasa malu. Malu adalah sifat yang mulia dan terpuji. Bahkan malu itu bagian dari iman yang merupakan pedoman muslim dan penegak hidupnya. Dengan rasa malu, seseorang akan terhindar dari berbagai perbuatan yang keji, tidak pantas, mengandung dosa dan kemaksiatan. Sifat malu yang menghiasi diri seorang muslim akan membuatnya menjadi bertambah indah dan menawan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Tidaklah sifat malu berada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah sifat fasik, keji dan buas berada pada sesuatu kecuali akan memperburuknya."
Kitab Adabul Mufrad, Bab Malu, disahihkan oleh Al-Albani. Menundukkan pandangan atau gadul basar. Dalam hadits disebutkan bahwa pandangan merupakan panah-panah iblis. Apabila seseorang tidak mewaspadainya, ia akan membawa dan menyeretnya ke dalam kubangan syahwat. Ia akan menyusup ke dalam hati lalu membuat gelap, kemudian akan melahirkan berbagai angan-angan dan hayalan, hingga hati menjadi keruh dan kotor, lalu bangkitlah keinginan untuk mewujudkannya, pada akhirnya jasad mengikuti keinginan hatinya untuk bermaksiat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara gadul basar dengan menjaga kemaluan. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Salah satu manifestasi dari kesucian dan kebersihan diri adalah dengan menghindari tempat-tempat yang akan mendatangkan fitnah dan kerusakan baginya. Dalam surat Yusuf digambarkan sebuah sikap yang diambil oleh Nabi Yusuf saat digoda, yaitu dengan berlari keluar menuju pintu yang telah dikunci rapat oleh Zulaikha, sebagaimana firman Allah. Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Surat Yusuf ayat 24-25. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan, kecuali setan yang ketiganya. Hadis riwayat Bukhari. Memperbanyak membaca doa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah untuk memiliki sifat ifah adalah, Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, takwa, ifah dan kekayaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan memelihara kesucian diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.